yang ngomongin halal lebih halal karena khawatir di tradisi yang bagus yang dipelopori oleh ulama NU Kiai Wahab Hasbullah kalau tidak salah. Kalau dulu Kiai Hasbullah memberikan nama halal lebih halal, usulan dari Bung Karno gara-gara orang parlemennya pada cekcok, pada berantem. Karena kita orang NU harus tahu bahwa ini tidak sekedar tradisi, tapi berdasar. Man kanat indahu ikhwatun madlamatun bi irdin aw malin fal yastahlilha minhu. Nah, ini kata-kata ini. Siapa orang yang dia punya saudara, sama muslim adalah saudara, terdolimi, teraniaya, tersakiti. Dalam hal apa? Bi irdin, di dalam disindir. Contoh, kira-kira kalau namanya Muhammad Toha itu enggak? Kata istri saya, cakep banget. Cuman gara-gara perutnya gendut dipanggil sekentum. Itu kalau saya nggak terima, zalim. Mungkin saya terima, tapi bapak ibu saya yang dulu sampai selamatan, bikin tumpeng, panggil orang, doain, biar anaknya persis seperti namanya Muhammad Toha. Sudah begini dipanggil sekentum, nggak terima, zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ja'alana wa iyyakum minal 'abidin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang amilin dan ulumihim, wabil khusus Rais Suriah NU Tangerang Selatan, orang tua kita, guru besar kita, Al-Mukarram Kiai Zainuddin Abdullah, yang mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Al-Mukarram Tua Tanfidiyah PCNU Haji Abdullah Mastur, yang mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Sekretaris Kiai Imam Muzahir, Wakil Ustadz Subur, dan seluruh kepengurusan PCNU yang semuanya sehat walafiat dan berkah. Jajaran pengurus MWT, Aris Ustadz Anas, Wakil Ustadz Yusuf, dan banyak lagi bendahara dan yang lainnya juga yang saya hormati. Ketua Tanfidiyah Ranting-Ranting NU sekecamatan Pondok Aren, juga Ketua Muslimat NU Pada Rohani hadir dari IPNU dan IPPNU, Ansor Banser, apalagi yang belum disebut ya, Jangan semuanya, ranting-ranting semuanya, termasuk dari semuanya, Banom dan lembaga. Halo. Alhamdulillah pada malam ini kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ritual halal bihalal, tradisi yang berdasar. Insya Allah nanti karena sambutan Ketua PCNU, Ketua Tanfidiyah akan membahas program, dan nanti kiai kita yang akan mengisi tausiah tentang penguatan NU, dikit saja yang ngomongin halal lebih halal karena khawatir
di tradisi yang bagus yang dipelopori oleh ulama NU Kiai Wahab Hasbullah kalau tidak salah. Ini hampir mirip kejadiannya dengan pengurus NU. Kalau dulu Kiai Hasbullah memberikan nama halal bihalal, usulan dari Bung Karno gara-gara orang parlemennya pada cekcok, pada berantem. Kira-kira orang NU kemarin pada berantem nggak ya? Banyak tuh di WA-nya macam-macam tuh. Makanya orang tua kita PCNU memandang perlu dan penting ngadain halal bihalal. Jangan sampai kesana ceramah ngaji, tapi di dalam sendiri banyak dosa, nggak minta maaf. Maka begitu dari PC yang mengawali ingin mengadakan halal bihalal, kami atas nama MPCNU sangat gembira. Paling tidak ini sebagai langkah untuk mempertahankan, melestarikan tradisi ulama-ulama NU Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Jangan sampai kayak dulu. Halal bihalal ini memang kalau dicari di bahasa Arab kamus tidak bakal ketemu. Karena lahirnya memang dari Jawa. Ini mah karena kita orang NU perlu tahu dikit. Yang saya tidak mau menggurui, cuman sharing saja. Sebab kalau menurut grammar sih yang benar bukan halal bihalal ya, tapi al-istihlalu bil halal. Al-istihlalu itu kalau bahasa santrinya yunqalu sulasul mujarrad ila wazni istaf'ala, salah satunya litolak. Jadi istahlala yastahlilu istihlala. Ditolak mencari halal dengan cara yang halal. Supaya kita ini yang mempertahankan, kalau bukan orang NU yang mempertahankan tradisi halal bihalal atau al-istihlalu bil halal, siapa lagi? Ini bukan sekedar tradisi, tapi berdasar. Itulah hebatnya ulama-ulama NU yang memberikan satu racikan yang tinggal umat melaksanakan. Silahkan kalau mau nyari dari kitab Ihya Ulumuddin, ada bab khusus namanya al-istihlal. Al-istihlal, mencari halal. Sehingga karena ini dianggap perlu yang jarang disampaikan sama orang, karena kita orang NU harus tahu bahwa ini tidak sekedar tradisi, tapi berdasar. Satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya sama sambutannya juga begini. Man kanat indahu ikhwatun mazlamatun bi irdin aw malin falyastahlilha minhu. Nah ini kata-kata ini. Falyastahlilha minhu. Min qabli ayatiya yawmun laysa hunaka dinarun wala dirhamun. Fa innahu yukhadhu min hasanatihi fa illam yakun hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fajidat sayyiatuh, muttafaq alaih. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terpaksa saya terjemahin lagi. Siapa orang yang dia punya saudara, sama muslim adalah saudara, terzalimi, teraniaya, tersakiti dalam hal apa? Fi irdin, di dalam disindir. Contoh, di sini ada istri saya, ada tuh namanya Neng Siti Rodia. Kira-kira kalau namanya Muhammad Toha itu enggak tuh? Kata istri saya cakep banget, cuman gara-gara perutnya gendut dipanggil sekentum. Itu kalau saya nggak terima, zalim. Mungkin saya terima, tapi bapak ibu saya yang dulu sampai selamatan, bikin tumpeng, panggil orang, doain biar anaknya persis seperti namanya Muhammad Toha, sudah begini dipanggil sekentum, nggak terima, zalim. Ustaz Bahrudin, siapa tahu kecilnya dulu senang main layangan, sehingga ganteng namanya Bahrudin, gara-gara hitam dipanggil si keling. Umpama tahu, umpama beneran ya, itu zalim.
apalagi kalau sampai gibah, apalagi kalau sampai fitnah. Dan saya sering nyaksiin perdebatan di WA antara grup di MBC. Makanya ini mirip kalau zaman dulu mas sampai berantem gontok-gontokan sehingga perlu adanya sungkeman dan minta maaf. Apa acaranya? Lahirlah dari seorang yang soleh, yang alim, al-alama Kiai Wahab Hasbullah, halal di halal. Walaupun ini tidak benar menurut grammar, tapi karena terlahir dari orang yang makanannya bersih, minumannya bersih, kerjaannya bersih, maka itu kata-kata fenomenal, tidak ada yang berani merubah, bahkan ditiru oleh luar negeri. Alhamdulillah. Begitu kalau kita hikmahnya, pengen punya fenomenal doa kita, kata-kata kita, maka syaratnya bersih makannya, bersih minumnya, bersih kerjaannya, insya Allah setiap ucapannya akan jadi nyampe sampai seterusnya. Fenomena viral ya, viral Maria. Kalau ternyata mendolim dari fi'adin atau maling, atau terdolimi atau menganiaya dari sisi harta, mungkin jatah BAS yang nggak nyampe, karena itu mah syarat ya. Ya kalau umpama, umpama gitu. Dari sono mah nyampe, kok ke bawah mah enggak gitu. Yo tuh dolim. Jatah yatim disunat, jatah ranting disunat. umpama. Itu suruh apa kata Nabi? Fal yastahlilha minum. Yang penting nih kata-kata ininya dikira nggak ada dasarnya, dikira cuma tradisi, cuma budaya. Ada hadisnya. Ini hadisnya. Fal yastahlilha minhu. Maka hendaknya minta halal lah atas kedoliman tersebut kepada orang yang didolimi. Kapan? Min qabli ayyati yaumun laysa hunaka dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar dan dirham sudah tidak bermakna lagi. Maksudnya sebelum datang kematian. Kalau sebelum meninggal dunia kok belum sempat minta halalnya, belum sempat minta maaf, apa akibatnya? Fa'innahu yukhadu min hasanati. Maka sesungguhnya diambillah kebaikan-kebaikan orang yang suka dolim tersebut, dipindah kepada orang yang didolimi. Kebaikan sholatnya, pahala sholatnya, bisa jadi puasanya, bisa jadi ngajinya, bisa jadi umroh berkali-kalinya, itu dipindah sama orang yang didolimi. Hati-hati bab nge-share. Satu nge-share ayat orang ke satu orang, itu dolim. Satu orangnya punya teman 100, ayo udah 100 kali itu. 100-nya punya teman lagi 100. Bisa jadi satu nge-share kedoliman seseorang, dia nge-share aib seseorang, di-share kepada satu orang, tapi seorangnya punya teman banyak se-Indonesia tahu semua. Itu jangan-jangan kelihatannya mah itu ahli sujud, jidatnya hitam 2. Tapi ternyata di akhirat muflis, bangkrut. Pahala puasanya habis, pahala sholatnya habis. Kalau sudah habis, fa'ilam yakun hasanatun, oke, dan min sayyi'ati sahibi. Kalau sudah tidak ada lagi kebaikannya, pahala sholat, puasa, zakat, haji dan macam-macam, maka diambillah kejelekan dosa orang yang didolimi, pindah kita yang suka mendolimi orang. Maka sia-sia kelihatannya kita berjuang di NU, tapi sama teman saja tidak ada istilah minta maaf, tidak ada istilah minta halal. Ironi. Kita buat dakwah, tapi dosa mulu. Maka dari itu, saya sangat bangga dan senang dengan acaranya ini. Maka kami atas nama pengurus MBC, saya pribadi dan teman-teman, minta maaf lahir dan batin, minta halalnya, dan minta ridhonya. Semuanya ngalalin ya, ridhoin ya, maafin ya. Istri saya, nah, ini jadinya perlu dilestarikan.
Yang kedua, atas nama MBC, kalau kemarin itu ngadainnya ngopi bareng NU 2 minggu sekali, ini insya Allah kalau disetujui sama teman-teman dijadikan rapat resmi, tapi jangan 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sebab kalau cuma ngobrol saja, ngobrol NU, hasil apa aja, khususnya ya cuma hasil obrolan. Yang datang juga sekedar itu aja. Jadi kalau besok mah yang jarang datang, kok ada obrolan, itu sebenarnya juga keputusan. Yang dia kita silaturahimnya minimal sebulan sekali. Sebulan sekali, jadi tidak 2 minggu sekali. Ngopi barengnya di tempat saya sebulan sekali, sekaligus mendukung programnya Lajisnu tentang kencreng. Daripada dari Lajisnu datang ke ranting-ranting, pas datangin nggak ada. Datangin lagi nggak ada, kan kasihan. Dah setorannya pas di tempat saya. Yang sebulan sekali setoran itu tuh yang kencreng sekaligus rapat. Jadi kan praktis ya, praktis. Kalau ini mohon maaf ada rencana kemarin itu ada tarling sekecamatan Pondok Aren, semua lurah 11 hadir, kemudian camat, sekcam dan semuanya hampir juga hadir, dan Ramil, Polsek, KUA, MUI, MBC yang kalau mau tahu itu adalah ide dari MUI dan MBC, bukan dari kecamatan. Ide dari MUI dan MBC kemudian jadi acara seolah-olah kecamatan, karena sudah ada dananya dari sisa apa tuh? Karnas, sisanya gede, 3 tahun nggak dipakai. Nah kemudian saya dan kami mengusulkan ke Pak Camat dan Sekcam, gimana kalau dilanjutkan mulai akhir bulan Syawal ini halal lebih halal, karena ada 11 bulan pas 11 kelurahan. Bahkan pengen lagi merekrut yang tadi itu sudah ada, ditambah lagi ada yang namanya DNI belum masuk, ada yang namanya penyuluh agama belum masuk, bahkan ormasnya tidak cuma Banser saja. MBC pengen ngajak dari mulai pemuda Pancasila, FBR, apapun ormas yang ada di Kecamatan Pondok Aren bersatu bersama-sama mengadakan pengajian bulanan. Sebulan sekali berarti 11 kelurahan. Kalau ini terlaksana, maka mungkin MBC tidak perlu ngadain pengajian lagi. Cukup pertemuan-pertemuan tadi. Tapi kalau ternyata kecamatan akhirnya membatalkan, baru MBC ngadain sendiri. Sebulan sekali di 11 ranting. Karena ada 11 kelurahan. Tinggal nanti kalau ada pertemuan, ini nunggu dulu. Kalau kecamatan, ayo malu bareng-bareng lagi, ayo kita bareng-bareng. Jadi kalau ada program apa saja, camat gampang menyampaikan, MBC gampang menyampaikan, MUI juga gampang, dan Ramil, Polsek, MUI gampang menyampaikan program itu ke masyarakat buat sosialisasi. Kalau ternyata tidak jadi, baru MBC ngadain sendiri insya Allah bersama dengan ranting dan seluruh Banung-Banung. Bayangkan, ini kalau datang semua, ini saya lihat belum banyak yang datang. Pondok Jaya rantingnya belum kelihatan. Pondok Aren baru cuman kemisbah saja juga udah pulang tadi. Iya. Terus, ya itu tuh perigi ada perwakilan, tapi perigi lama belum. Kalau seluruh Banser, seluruh IPPNU dan IPNU Muslimat Pataya kumpul sebulan sekali, hanya udah cukup. Kalau tambah masyarakat, alhamdulillah. Tapi terus terang saja, kami MBC nunggu dulu respon dari kecamatan dulu. Sebab kalau nanti acaranya atas nama kecamatan, walaupun kita yang mempelopori, maka memang ditanggung dananya oleh kelurahan masing-masing. Kita mah pelaksana saja, yang sambutannya atau yang isi gitu. Ini sekedar program. Dan mohon maaf lagi, mungkin banyak yang belum tahu bahwa kemarin kencreng itu baru ke kelas, ke tahap pengurus ranting,
Mohon direspon dan nanti hasilnya setelah kumpul sebulan sekali sekaligus rapat bulanan di tempat saya Pondok Pucung. Mohon dukungannya dan nanti kalau kenceng khusus berhubungan dengan buat kegiatan-kegiatan baik MPC ataupun ranting. Ini saja, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.